Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari bahasa Arab, dan sekarang kita akan bahas bab 5 dari buku Ilmu Nahwu Mudah, pembahasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah, ma'rifah atau ma'rifat, an-nakiratu wal ma'rifatu. Kita baca. Berdasarkan kejelasannya, isim dibagi menjadi dua. Yang pertama itu isim nakirah, dan yang kedua isim ma'rifah. Isim nakirah adalah isim yang belum tentu penunjukan bendanya, masih umum. Seperti kalau saya katakan rajulun, seorang laki-laki misalnya. Seorang laki-laki itu masih umum, laki-laki yang mana? Ya nggak tahu, pokoknya seorang laki-laki. Sedangkan isim ma'rifat adalah isim yang sudah tertentu penunjukan bendanya, jelas benda yang dimaksud. Seperti kalau saya katakan laki-laki itu, atau laki-laki ini, rumah itu, rumah ini, yaitu maksudnya isim ma'rifat. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara isim ma'rifat dan isim nakirah? Caranya dengan kita menjadikan isim ma'rifat sebagai patokannya, pegangannya. Kita kenali isim ma'rifat, maka dengan begitu kita akan mengenali isim nakirah. Selain isim ma'rifat, maka kita katakan dia isim nakirah. Kalau pembahasan muzakkar mu'annas, kita pegang mu'annasnya. Selain mu'annas berarti dia muzakkar. Menurut orang Arab, yang termasuk kelompok isim ma'rifat adalah yang pertama itu nama orang, nama kota, atau nama negara. Nama orang misalnya Muhammadun, isim Muhammad. Nama kota Jakarta misalnya. Kemudian nama negara Indonesia. Jadi nama orang, nama kota, nama negara ini termasuk isim ma'rifat. Karena kalau kita katakan, kita sebut nama orang, berarti bendanya kan sudah tertentu. Beda kalau saya katakan seorang laki-laki, kan masih umum. Bisa si Muhammad, bisa si Utsman, bisa si Zaid, kan gitu. Cuma kalau saya sebut Madinatun, sebuah kota, masih umum. Di dunia ini kota banyak. Tapi kalau saya sebut Jakarta, berarti sudah tertentu. Begitupun dengan negara, baladun, negara. Sebuah negara, masih umum, nakirah. Tapi kalau saya sebut Indonesia, berarti sudah tertentu. Jadi nama orang, nama kota, negara termasuk isim ma'rifat. Berarti nama buah-buahan, nama hewan nggak termasuk. Masuknya isim nakirah. Misalnya tufahun, apel, itu masih nakirah. Kiltun, kucing, itu termasuk isim nakirah. Kemudian yang kedua, yang termasuk isim ma'rifat menurut orang Arab adalah isim yang berawalan alif lam. Makanya nanti penerjemahannya bisa kita tambahkan ini atau itu, sesuai dengan konteks kalimatnya. Seperti ar-rajulu, laki-laki, ini atau itu. Al-qalamu, pulpen, ini atau itu. Al-kitabu, kitab ini atau kitab itu. Dan perlu antum ingat alif lam ini nggak boleh bertemu dengan tanwin. Makanya di sini kita bacanya ar-rajulu bukan ar-rajulun. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini dua kelompok isim ma'rifat yang harus dihafal. Berarti selain dua ini kita katakan dia sebagai isim nakirah. Sebagaimana di sini disebutkan dalam catatan. Yang pertama, selain isim ma'rifat bisa digolongkan ke dalam isim nakirah. Misalnya ini contohnya, misalnya masjidun. Masjidun. Nakirah apa ma'rifat? Jawabannya nakirah. Kenapa? Karena dia bukan ma'rifat, bukan nama orang, bukan nama kota, bukan nama negara, dan juga dia tidak beralif lam di awalnya, maka dia nakirah. Kemudian yang kedua, isim nakirah bisa diubah menjadi isim ma'rifat dengan menambahkan alif lam di awalnya. Seperti maktabun, sebuah meja, kita ubah menjadi ma'rifat dengan menambahkan alif lam menjadi al-maktabu. Jawalatun, sebuah motor, kita ubah menjadi ma'rifat dengan menambahkan alif lam al-jawalatu, motor itu. Ini pembahasan ringkas tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Dan perlu saya tambahkan informasi di sini manfaat kita mempelajari isim nakirah dan isim ma'rifah diantaranya supaya kita nanti bisa menerjemahkan kalimat dengan baik. Misalnya ada kalimat nih, zahaba rajulun ila masjidin. Kita terjemahkan zahaba telah pergi, rajulun ini kan nakirah. Maka kita terjemahkan seorang laki-laki. Ila ke masjidin, nakirah juga, ke sebuah masjid. Jadi terjemahannya seorang laki-laki telah pergi ke sebuah masjid. Tapi kalau kalimatnya zahaba ar-rajulu ilal masjidi,
kita terjemahkan laki-laki itu telah pergi ke masjid, atau bisa juga masjid itu. Ya misalnya, ya situasinya begini, misalnya saya tinggal di sebuah komplek, ya saya sedang duduk di depan rumah, ya bersama teman saya, kemudian lewat seorang laki-laki dan kita tahu dia mau pergi ke masjid, ya masjid komplek. Maka bisa saya katakan zahaba ar-rajulu ilal masjidi. Laki-laki itu ya berarti laki-laki yang lewat itu sudah tertentu telah pergi ila al masjidi, ke masjid. Masjid mana? Masjid komplek, ya karena sudah sama-sama dipahami itu. Kemudian manfaat kita mengenal isim nakirah, isim ma'rifat diantaranya ketika kita ingin misalnya menyembunyikan identitas seseorang, maka kita bisa gunakan isim nakirah. Ya misalnya kita tahu nih di masjid ada yang telah berinfak sebanyak 1 miliar, si Usman misalnya. Kemudian kita ingin mengabarkan hal ini, tapi kita ingin ya menyembunyikan identitas si Usman, kita tidak ingin menyebut namanya, maka kita gunakan isim nakirah. Seperti di sini nih, tasaddaqa rajulun. Ya, telah berinfak, telah bersedekah rajulun, seorang laki-laki. Ya, kita gunakan isim nakirah. Kemudian manfaat kita mengenal isim nakirah ma'rifat itu nanti ya kepake ketika kita sudah menyusun kalimat. Di antaranya ya kalau kita ingin mensifati sebuah isim, maka sifatnya itu harus mengikuti benda yang disifati dalam kejelasannya. Ya, harus ma'rifat atau nakirah. Kalau sebelumnya kan jenis saja harus sama ya jenisnya. Muzakkar, muannas. Misalnya di sini. Al-masjidu, masjid itu al-kabiru, besar. Ya, atau masjid yang besar itu, ini sama-sama ma'rifah. Masjidun kabirun, sebuah masjid yang besar. Jadi sifatnya ini harus mengikuti yang disifati dalam hal kejelasan dan juga jenisnya ya. Kalau misalnya kita ganti masjid dengan madrasah, al-madrasatu maka al-kabiratu. Ya, madrasah yang besar itu gitu. Tapi kalau madrasatun kabiratun. Nah, ini ya informasi tambahan. Silakan antum catat ya di bukunya di sini. Langsung di sini ditulis aja ya informasi tambahan supaya nanti kalau kita murojaah itu informasinya ada di sini ya. Dan di sini ada latihan, silakan antum kerjakan tanpa melihat kunci jawaban ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.